Sekarang ditunjukkan tabelnya saja. Oke. Nah, B-shear adalah sama dengan gaya gempa X di story 1. 0,30. Nah, padahal tadi berapa? 300, Pak. 300. Berarti kira-kira tadi satuan meternya tadi mungkin salah, Putra. Oh iya, milimeter ya, Pak. Nah, oke lah, nggak apa-apa sekarang ya. Kalau meter berarti kan dikalikan 1000 ini. Ya. Jadi berapa? 1, 2, 305, Pak. 305, ya kan? Ya, Nah, Pak. berarti dibandingkan sekarang, tadi berapa yang hasil gaya lateral ekivalen? V-nya berapa? 376, Pak. Oke, bentar ya. Bentar ya. Saya tuliskan di sini. V dari gaya lateral ekivalen, atau saya tuliskan statik gitu ya misalnya, sama dengan 376, Pak. 76 sekian ya. 76 sekian. Kemudian yang V dari respons spektranya adalah 0,305 ya. 0,305. Jadi kita mempunyai rasio ini. Ya. Kita mempunyai rasio sebesar 376 dibagi 0, ini sama dengan sekian kan? Kita hitung bisa sama dengan sekian kan? Ini yang kemudian dikalikan dengan scale factor yang tadi. Nah, jadi scale factornya diganti dengan yang baru, yaitu rasio ini dikalikan dengan scale factor yang lama. Ya, jadi oke, berapa rasio ini, Putra? 1235, Pak. 1235 ya. 1235, oke. Sekarang terpaksa harus di-unlock dulu dan hitung ulang. Unlock dulu. Oke. Nah, scale factornya diganti. Nah, itu dikalikan dengan 1235, 1235. Oke. Nah, begitu juga yang arah Y. Ya, coba di-run ulang sekarang. Oh, sorry, saya salah. Salah. Jadi seharusnya scale factor itu arah X dan arah Y bisa berbeda ya. Jadi oke lah, berarti yang kita koreksi baru arah X-nya saja ya. Nanti arah Y kita koreksi lagi. Nah, coba sekarang dilihat berapa sekarang B-shear-nya yang di arah X. Sudah sama kan? Ya, Pak. Sudah sama ya. Nah, oke, berarti arah X sudah betul scale factornya ya. Nah, sekarang kita koreksi yang arah Y. Kita lihat dulu sekarang B-shear arah Y berapa di sini. Nah, coba lihat. 5, sekian ya. Nah, jadi sekarang 5, sekian itu dikalikan, sorry, bukan itu ya. 384, Pak. Oh, 384. Berarti malah kegedean kan ya? Iya, Pak. Oke, jadi sekarang kita pakai 38,
376 tadi, yang dari Bashir tadi. 376 dibagi 384 ini. Dikalikan scale factornya Y. Kan tadi kan kita buru-buru ya, jadi disamakan kan, berarti ternyata kegedean gitu ya, ya kita kurangi lagi. Jadi berapa, Putra? 1,92. Oh enggak, dibalik. 376 dibagi 384. 376. 0,98. Oke. Sekarang 0,9 sekian itu dikalikan scale factornya Y. Jadi unlock lagi. Nah, 2420 itu dikalikan 0,9 sekian itu. 2373, Pak. Ya, oke. Terus kan 2373. Ya. Run lagi. Oke, kita cek ya. Kita cek lagi. Ya, sudah 376 kan? Iya, Pak. Oke, jadi berarti sekarang hasil analisis kita sudah tidak lebih kecil daripada analisis metode sebelumnya, yaitu bilateral equivalent. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Dari yang lain? Yang lain sambil mencoba atau tidak? Jadi tolong dicatat ya, langkah-langkahnya seperti ini. Nanti bisa dilakukan semuanya mencoba. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah coba sekarang Putra ditunjukkan gaya dalamnya, coba. Kita tunjukkan momennya saja dulu ya. Momen, oke, momen 33 boleh. Akibat gempa saja, gempa X saja dulu. Ya, oke. Nah, coba perhatikan. Kenapa momennya menjadi begitu? Ya, kenapa momennya menjadi begitu kira-kira? Coba sekarang ditunjukkan momen akibat beban hidup, coba, Putra. Momen akibat beban hidup. Ya. Nah, ya, coba baloknya perhatikan. Di ujung-ujungnya adalah momen negatif, ya. Di lapangannya momen positif, begitu kan? Iya, Pak. Ya kan? Nah, sekarang coba kembali ke respon spektra, ke gempa X. Oke, coba pilih satu balok. Nah, kenapa begitu? Ya, ini akibat gempa X ya. Ya, Pak. Sekarang yang kombinasi gempa X dengan beban gravitasi, kombinasi berapa itu? 3 tadi ya? Oh, 3, Pak, ya. Oke, coba tunjukkan kombinasi 3.
Oke, coba lihat satu balok. Nah, bidang momennya menjadi seperti itu ya. Kenapa gitu ya? Nah, ini sebabnya adalah kan kalau kita memasukkan gaya gempa sebagai gaya statik, itu sebenarnya software-nya tidak mengenali bahwa itu gaya gempa. Itu gaya statik yang dia kenal kan. Karena kita inputkan sebagai gaya gempa, kemudian namanya juga nama bahasa Indonesia gempa gitu kan ya, kan software-nya tidak kenal ya. Jadi dia perlakukan sebagai beban statik biasa. Tetapi ketika kita inputkan dengan metode respons spektra tadi, maka software mengenali bahwa ini gaya gempa. Dan gaya gempa itu arahnya bolak-balik. Maka dia plot dua-duanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika gempanya bekerja pada satu arah, bidang momen baloknya adalah yang ini. Arah yang lain, yang ini. Begitu. Ya, jadi sudah dua arah dia langsung perhitungkan. Saja. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ternyata akibat gempa betul ini ada momen positif nih. Akibat gempa ada momen positif ya di ujung. Nah, jadi harus hati-hati bahwa kita punya momen tepat di tengah-tengahnya, bahkan momennya kecil gitu ya. Tepat di tengah bentang, bahkan momennya kecil, lebih besar yang agak ke ujung. Nah, hati-hati kita ketika kita mendesain momen tulangan lapangan, ternyata tidak cukup aman kalau kita hanya melihat di tengah-tengah bentang saja. Kita harus melihat momen positif maksimumnya di mana. Ya, nah jadi ini cara kita mengenali hasil analisis kita ya. Baik, jadi persyaratan pertama yaitu bahwa hasil analisis dengan respons spektra tidak boleh menghasilkan Bayesian yang lebih kecil daripada metode statik. Sudah terpenuhi ya. Oke, coba ditutup dulu bidang momennya. Nah, ada lagi satu syarat ya, yaitu kita harus melihat apakah jumlah ragam yang kita analisis sudah mencukupi. Nah, itu coba kita lihat dari outputnya lagi, bentar ya. Coba diklik di define, Putra. Define, kemudian ada modal case, kemudian diklik itu modalnya ya, modify-nya diklik, modify, klik. Nah itu kan kelihatan itu ada maximum number of modes gitu ya, 12 berarti ini nanti analisisnya dilakukan sampai mode atau ragam ke-12. Sementara modelnya Putra adalah 6 lantai kan? Iya, Pak. 6 lantai itu berarti sebenarnya maksimumnya diambilnya 18, bukan 12 kan? Jadi coba diganti 18 ya. Oke. Nah, itu ya cara kita. Oh, tadi kan masih di lock ya. Di unlock dulu, diganti menjadi maksimum. Ya, oke, sudah ya. Nah, sudah kalau sudah maksimum begitu ya sudah, apapun hasilnya itu sudah bisa digunakan ya.
Nah, jadi mestinya lebih baik kalau yang mengoreksi jumlah rekam ini dilakukan pertama kali sebelum kita memeriksa hasil BCR-nya tadi ya. Tadi kita terbalik sedikit. Jadi lebih baik kita lakukan meyakinkan dulu bahwa mood shape-nya cukup, kemudian baru kita periksa rekam, hasil BCR-nya ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, belum ada, Pak. Ya. Nah, kalau belum ada, supaya lebih yakin sekarang dirangkum ya, lakukan tugas gitu ya, dirangkum. Jadi lakukan analisis dengan metode gaya lateral ekivalen. Jadi nanti laporannya begini. Berikan deskripsi tentang strukturnya ya, bahwa jumlah lantainya sekian, dimensi-dimensi strukturnya sekian dan sebagainya. Kemudian tunjukkan gambar 3 dimensinya. Itu deskripsi strukturnya ya. Di geometri itu artinya denah, ketinggian dan sebagainya, itu bisa ditunjukkan dalam gambarnya. Kemudian juga tunjukkan elemen-elemen strukturnya, dimensinya berapa, kolomnya, baloknya dan sebagainya. Kemudian tunjukkan beban gravitasinya, tuliskan ya. Kemudian tunjukkan gambar respons spektranya. Oke, kemudian nomor berikutnya adalah buat laporan perhitungan gaya gempa akibat dengan metode gaya lateral ekivalen. Jadi mulai dari memperhitungkan T-nya, memperhitungkan BCR-nya sampai dengan gaya F-nya ya. Oke, kemudian tuliskan juga perhitungan dengan metode respons spektra yang baru kita pelajari tadi. Setelah itu silakan lakukan perbandingan hasilnya ya. Itu masing-masing akan berbeda. Saya ulang ya. Jadi secara garis besar berikan deskripsi strukturnya, berikan deskripsi bebannya, kemudian tunjukkan respons spektranya dengan keterangan itu di daerah mana dan juga side class-nya apa. Kemudian lakukan perhitungan dengan metode gaya lateral ekivalen, lakukan perhitungan dengan respons spektra, dan pelajari apa bedanya. Nah, karena ini kan sudah dilakukan ya, yang gaya lateral ekivalen kan sudah dilakukan. Jadi karena itu laporkan apa adanya hasilnya pada akhir kuliah hari ini. Untuk kemudian kita bahas minggu depan ya, kita bahas minggu depan. Salah satu akan saya tampilkan untuk kita bahas benarnya seperti apa, salahnya di mana kalau masih ada kesalahan. Baik, ada pertanyaan tentang tugas? Ya, kalau sudah cukup jelas, silakan stop share, Putra. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, silakan buka kamera semua dulu. Saya akan buat fotonya. Yang ada